ketika mereka bicara merebut kedaulatan rakyat, mereka sebarluaskan, mereka berharap masyarakat, rakyat ikut terlibat, ikut membantu mereka. Faktanya enggak. Selalu mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan umat, hanya untuk melindungi atau mencari pembenaran atas pemikiran dan pandangan kalian. Nah, itu adalah pengecut, saya bilang. Itu adalah tindakan kerdil. Kenapa Pak Prabowo ngasih panggung kepada Said Didu dan kawan-kawan? Itu adalah cara Pak Prabowo untuk menghantam kelompok-kelompok ini agar jangan berisik. Orang-orang yang selama ini berteriak, ya, soal mereka paling benar, pemerintah melakukan program ini dianggap salah, dituding salah, dianggap keliru. Itu adalah orang-orang yang tidak punya nyali untuk berada di partai politik. Halo pemirsa OTT, On The Table. Kali ini kita mau membahas terkait diskusi saya dengan Pak atau Abang Zulfan Lindan, ya. Beliau adalah seorang aktivis dan politisi senior. Diskusi kita kali ini, ya, terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin merecokilah hubungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bagi pemirsa yang belum menonton, silakan tonton diskusi saya dengan Bang Zulfan Lindan di channel YouTube cumi-cumi.com, cari di playlist OTT. Di situ ada diskusi saya dengan Bang Zulfan Lindan. Silakan ditonton. Judul diskusinya adalah ada kelompok ambisius yang ingin merecoki hubungan Prabowo dan Jokowi. Silakan ditonton dan jika ada tanggapan silakan ditanggapi. Mudah-mudahan nanti akan ditanggapi balik. Kali ini saya mau juga membacakan beberapa tanggapan, ya, dari pemirsa atas diskusi saya dengan Bang Zulfan Lindan. Pertama dari ogahgaduh.com. Gimana nih? ogahgaduh.com. Kata ogahgaduh.com, menurut saya, recokan pihak ambisius patut jadi peringatan bagi Jokowi. Ia perlu siaga menjaga dan menguatkan basis nyata agar punya posisi tawar kuat. PS sudah menang besar berkat sikap Jokowi yang pro. Sementara sorotan negatif bertubi-tubi ke Jokowi, seolah-olah tidak dipedulikan PS. PS ini maksudnya Pak Prabowo Subianto. Ogahgaduh.com, ya, jadi saya coba tanggapi ya. Kita harus akui bahwa semua kegaduhan, ya, yang menyerang Pak Jokowi itu tidak bisa menjadi peringatan bagi Pak Jokowi, ya. Dan dia tidak perlu siap siaga. Kenapa? Karena kita lihatlah selama ini, selama beliau menjadi presiden dulu deh. Ketika beliau dihantam, dimaki, dihina, difitnah, disebarluaskan, ya, dengan cara-cara yang negatif, itu Pak Jokowi diam saja. Ya, beliau sebagai presiden fokus menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sampai selesai dia menjabat sebagai presiden. Lalu setelah dia tidak menjadi presiden, kan orang berpikir selesai dong. Ternyata masih dianggap Pak Jokowi itu sebagai seorang yang patut diperhitungkan oleh lawan-lawan politik. Padahal Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, beliau bukan pimpinan partai politik, ya. Tapi beliau masih terus diserang. Ya. Bahkan kalau kita lihat kadarnya, serangan ke Pak Jokowi itu melebihi dari serangan orang ke Pak Prabowo. Kan aneh aja ya. Sudah tidak berkuasa tapi diserang sedemikian rupa, sedemikian masif. Bahkan serangan itu mengalahkan serangan terhadap Pak Prabowo sebagai
presiden saat ini. Artinya Pak Jokowi nggak perlu siaga, tidak perlu menjaga, tidak perlu menguatkan basisnya. Kenapa? Ya karena beliau sudah merasa bahwa serangan-serangan terhadap beliau itu bukan sesuatu yang perlu beliau tanggapi dengan serius. Ya. Karena kan kita lihatlah Pak Jokowi diam, diserang, membabi buta. Difitnah, Pak Jokowi diam. Diserang dengan berbagai tokoh yang dikumpulkan, beliau santai, diam. Main dengan cucu, main dengan keluarga, dapat undangan dari negara lain. Nah yang sibuk sebenarnya kan yang harus perlu siaga dan menguatkan basis itu adalah lawan-lawannya. Karena Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi itu. Secara pribadi beliau sudah selesai dengan jabatan. Secara pribadi beliau juga tidak memiliki dosa politik yang bisa menjerat beliau. Sehingga apa yang harus beliau siaga, apa yang harus beliau jaga gitu, nggak ada. Artinya kalau kata orang bijak, semakin diserang, artinya orang yang diserang itu adalah orang yang dianggap kuat. Kalau udah kuat ngapain lagi untuk apa lagi bersiaga? Yang bersiaga itu adalah orang-orang yang selama ini menyerang dia. Terbukti contohlah ya, kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Pak Jokowi hanya buat pembelajaran bagi bangsa dan negara ini, nggak boleh loh sebenarnya begini-begini. Saya laporkan mereka sebagai warga negara, saya laporkan terkait pencemaran nama baik, sudah selesai. Yang belingsatan, yang bolak-balik, ya, yang siap bikin buku, yang berklarifikasi berhari-hari, berjam-jam itu lawannya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi nggak pernah. Jadi saya pikir nggak perlu. Dan Pak Prabowo Subianto juga ya dalam beberapa kesempatan ya sudah menyatakan bahwa ngapain sih kalian menyerang Pak Jokowi terus-menerus gitu kan. Dan kalian mengadu domba antara saya Pak Jokowi nggak pernah akan bisa gitu. Karena beliau dan Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang tidak mampu dan tidak bisa diadu domba. Dan kenapa Pak Prabowo ya seperti yang Ogah Gaduh sampaikan ini seolah-olah nggak peduli, bukan nggak peduli. Dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu membawa nama Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo akhirnya berpikir untuk apa? Pak Jokowi udah terlalu kuat, untuk apa dibela gitu. Gitu ya. Ya gitu, ogahgaduh.com. Sugeng Irawanto. Gerakan merebut kedaulatan rakyat disebut oleh Pak Zulfan secara singkat kudeta. Kudeta modalnya cuma teriak-teriak. Analogikanya mau merebut jadi juara bulu tangkis tapi nggak punya raket. Nggak punya lapangan, nggak punya net. Sementara lawannya sudah juara seperti Taufik Hidayat. Kudeta cuma omon-omon, mimpi saat terbangun baru tahu kenyataan. Ya sebenarnya sih yang teriak-teriak merebut kedaulatan rakyat ini, itulah orang-orang yang kalau bisa dibilang kekurangan mainan. Karena yang mereka lakukan, saya dalam beberapa kesempatan sering mengatakan begini, coba ada nggak satu saja apa yang diteriakkan oleh tokoh-tokoh itu dalam bicara merebut kedaulatan rakyat, satu saja yang masuk akal. Nggak ada. Jadi ketika mereka bicara merebut kedaulatan rakyat, mereka sebarluaskan, mereka berharap masyarakat, rakyat ikut terlibat, ikut membantu mereka. Faktanya enggak. Gitu kan. Jadi kalau mereka kumpul ya itu aja. Kakek-kakek dan nenek-nenek itu aja yang kumpul gitu kan. Selebihnya nggak ada, masyarakat nggak ikut karena masyarakat berpikir ini apa sih yang mereka omongkan apa sih? Nggak ada. Ya, ketika saya bertemu yang salah satu orang yang pro terhadap gerakan ini, saya cuma tanya sama dia, bro, kasih saya satu alasan yang masuk akal dari gerakan tersebut, satu aja. Nggak ada. Nah, begini-begini kan itu adalah hanya bunyi-bunyian sebenarnya. Saya kemarin ya ketawa-ketawa ketika saya melihat di media sosial tampil lagi tuh video-video saya lama ya. Ada debat dengan mahasiswa, debat dengan pendukung-pendukung Pak Anies. Pas saya nonton lagi karena muncul di beranda saya
saya ketawa gitu. Saya ingat bahwa saya pernah menanyakan misalnya ada pendukung Anies Baswedan, ya. Ada beberapa tokoh tuh. Saya tanya, sebutkan satu aja. Itu nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa menjawab. Nggak ada yang bisa menjawab dengan tegas. Semuanya kebingungan. Artinya apa? Mereka mendukung seseorang itu tanpa mereka tahu apa kemampuan orang itu. Termasuk ada beberapa ketua-ketua mahasiswa ya. Ketika saya tanyakan itu kelabakan semua gitu. Karena mereka nggak ngerti apa yang mereka sampaikan. Nah, begitupun dengan gerakan merebut kedaulatan rakyat. Ya, ketika saya tanyakan orang yang mendukung gerakan merebut kedaulatan rakyat itu dia nggak ngerti. Makanya saya coba tanya juga ya di kali ini ya di video ini, siapa tahu ada yang bisa berkomentar. Apa sih yang masuk akal dari gerakan merebut kedaulatan rakyat ini? Ya, saya pengen tahu gitu dari pandangan masyarakat. Ya, saya pikir juga nggak ada yang bisa jawab karena apa yang disampaikan oleh kelompok merebut kedaulatan rakyat sama sekali nggak ada isinya. Ya. Saya juga baca ini apa sih sebenarnya? Jadi kayak dagelan, jadi kayak main-mainan gitu. Yang penting ngumpul, terus teriak-teriak, terus ada media gitu. Udah, isinya nggak ada, sama sekali nggak ada. Makanya saya heran kalau sampai ada yang mendukung mereka gitu. Ya mendukung nggak ada masalah, tapi paling nggak ketika mendukung harus mengetahui apa yang didukung. Yang saya temui orang-orang yang nggak ngerti apa yang mereka dukung. Ya sangat disayangkan emang. Ada lagi dari apa nih? Yuswe 986. Para lawan politik iri banget sama pengaruh Jokowi. Mereka mengekspresikan keirian ini dengan menyerang. Mereka ingin Jokowi hancur tapi tidak bakal hancur karena Jokowi bukan seorang diri. Jokowi sama dengan rakyat. Ambisi para lawan jelas, rebut kekuasaan. Mereka lakukan itu dengan terus merecoki hubungan Prabowo Jokowi. Soal upaya lawan politik Prabowo merebut kedaulatan rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Ya, Yuswi 986 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa lawan-lawan nggak bisa dibilang juga lawan politik ya. Karena kalau bicara lawan politik itu adalah orang-orang yang masuk akal ya. Saya punya pandangan berbeda dengan beberapa politisi gitu. Tapi ketika kita memperdebatkan sesuatu itu memperdebatkan sesuatu yang ada ilmiahnya, ada hukumnya, ada logikanya gitu. Jadi kita bisa saling menghormati. Tapi kalau yang menyerang Pak Jokowi ini sudah bukan lawan politik ya. Atau mereka adalah orang-orang ya, orang-orang yang dipergunakan oleh lawan politik ya untuk mendegradasi Pak Jokowi dengan cara-cara yang kasar gitu. Bisa aja, karena bagaimanapun ya kita tahu bahwa orang-orang yang sekarang ini tampil menyerang Pak Jokowi tidak ada sesuatu yang urgen ya, yang urgensi yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri atau merugikan masyarakat, nggak ada sama sekali. Tapi kenapa mereka sebegitu getolnya tentu aneh ya. Kecuali ya kita bisa melihat kemarahan orang itu yang real ya. Orang marah secara real itu ketika misalnya keluarganya diganggu. Atau kita bisa melihat kemarahan orang yang real itu adalah ketika dia dipecat misalnya dari perusahaan. Nah itu kemarahan yang real gitu. Tapi ketika mereka marah ya ke Pak Jokowi ya sampai memaki-maki Pak Jokowi. Tapi faktanya mereka tidak pernah sekalipun diganggu oleh Pak Jokowi. Mereka tidak pernah dirugikan oleh Pak Jokowi. Ini tentu menjadi pertanyaan ya. Mereka nggak real. Artinya kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang memang dipergunakan oleh lawan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya untuk menyerang baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dengan cara-cara. Jadi ada bagian-bagiannya. Ini bagian yang kasar, ini bagian yang halus gitu kan. Ya, jadi yang sekarang menyerang Pak Jokowi dengan secara kasar itu adalah bagian dari pion lawan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang menggunakan cara-cara kasar. Karena
sekali lagi ya masyarakat pakai logika saja lah. Mereka itu tidak sama sekali tidak dirugikan secara pribadi oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, kehidupan mereka ya dari dulu begitu-begitu aja. Tidak ada ketersinggungan yang bisa membuat mereka sebegitu marah. Kecuali mereka disuruh untuk marah. Nah ini kemungkinan besar ya, saya melihat 98% mereka disuruh untuk marah. Ini adalah pekerjaan mereka. Lalu bicara rakyat yang mana? Ya memang ya, kelompok-kelompok ini selalu mengatasnamakan rakyat ya. Saya beberapa tahun lalu sempat ya berdebat keras dengan salah satu yang dianggap ya katanya pemuka agama gitu kan. Jadi saya bilang, Anda ini sama seperti para politisi, saya bilang. Politisi yang bukan bukan politisi yang real ya, atau yang mengaku-ngaku. Selalu mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan umat. Hanya untuk melindungi atau mencari pembenaran atas pemikiran dan pandangan kalian. Nah itu adalah pengecut, saya bilang. Itu adalah tindakan kerdil. Kalau mau, sampaikan bahwa ini pendapat saya loh. Itu baru seorang politisi, itu baru seorang tokoh ya agama yang hebat, saya bilang. Jangan untuk mencari pembenaran, untuk melindungi agar supaya pendapat kita diaminkan orang, lalu kita mengatasnamakan rakyat dan umat. Nah ini yang menjadi penyakit sampai hari ini, yang seharusnya mulailah kita perbaiki ke depan. Abdul Janaidris, kenapa Prabowo ngasih panggung kepada Said Didu? Jadi gini, Abdul ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Pak Prabowo ini adalah sebelum jadi presiden ya beliau adalah orang militer, beliau adalah seorang pengusaha juga, beliau seorang ahli taktik ya. Jadi kalau kita bicara kenapa Pak Prabowo ngasih panggung kepada Said Didu dan kawan-kawan, itu adalah cara Pak Prabowo untuk menghantam kelompok-kelompok ini agar jangan berisik. Dengan kelompok-kelompok Said Didu CS ini yang selama ini teriak-teriak, dipanggil ke istana dan manut, artinya apa? Artinya mereka sudah masuk ke dalam sebuah jebakan. Ya, di mana saya yakin 100% ketika Pak Prabowo suruh itu kawan-kawan itu datang ke istana, saya mau ngobrol. Ketika mereka mengamini dan datang, itu jelas permainan Pak Prabowo sudah berhasil. Di mana Said Didu dan kawan-kawan kan sekarang akhirnya ditentang, ya, dibicarakan, bahkan diserang oleh sesama kelompok mereka gitu. Karena saya bilang, kalau mereka itu benar-benar bicara ya untuk kepentingan rakyat, ketika dipanggil ke istana harusnya menolak, katakan bahwa kami tidak akan datang ke istana, kami akan terus bersuara. Kami tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, tidak bisa dibaik-baikin oleh pemerintah. Itu baru pertama tuh, jebakan pertama dari Pak Prabowo. Ketika mereka datang artinya Pak Prabowo sudah menang di situ. Dan tambahan lagi, ternyata kelompoknya Said Didu ketika keluar dari istana, mereka bicara sudah beda lagi ya. Mereka malah paling tidak mereka mulai menyanjung Pak Prabowo gitu. Nah itu udah kekalahan kedua gitu. Dan akhirnya apa? Setelah pasca mereka keluar dari istana, siapa lagi yang mendukung mereka ya? Pecah. Karena akhirnya kelompok-kelompok yang tadi yang mendukung Said Didu dan kawan-kawan mengatakan, wah ini perjuangan kalian sebenarnya mau kemana nih gitu kan. Bisa, mereka kan berpikir begitu. Dipanggil presiden langsung datang gitu. Padahal selama ini teriak-teriak. Atau apakah kalian memang sengaja teriak-teriak agar supaya dipanggil presiden? Nah, jadi pertanyaan kan. Lalu ada lagi mungkin akan mengatakan bahwa ada kepentingan untuk mendapatkan posisi. Ya, jadi saya katakan sekali lagi ya Abdul Jenairi, karena bukan Pak Prabowo ngasih panggung. Tapi sebenarnya Pak Prabowo sedang membenamkan kelompok ini gitu. Dengan cara yang halus. Pak Prabowo itu pemain catur yang baik. Sama seperti Pak Jokowi. Muhammad Lori. Ambisi mereka jelas bang. Yakni ingin berkuasa dan ingin memperbesar dinasti partai menjadi dinasti yang lebih besar. Yaitu kekuasaan negara. Ya Muhammad ya, jadi gini. Jelas bahwa partai politik itu tujuannya ingin berkuasa.
dan tujuan setiap partai politik itu ingin semakin besar dan besar, itu sesuatu yang sangat-sangat lumrah ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Nah, kalau kita bicara orang-orang yang di luar partai politik yang mengatasnamakan oposisi ya. Oposisi itu harusnya adalah, oposisi itu sebenarnya untuk partai politik ya, bukan orang-orang yang tidak punya partai lalu bicara atau deklarasi mereka adalah oposisi. Itu keliru. Jadi, orang-orang yang selama ini berteriak ya, soal mereka paling benar, pemerintah melakukan program ini dianggap salah, dituding salah, dianggap keliru, itu adalah orang-orang yang tidak punya nyali untuk berada di partai politik. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Harusnya mereka bikin partai politik. Tapi mereka nggak berani. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk membangun partai politik. Dan mereka tahu diri dan mengukur diri bahwa ketika membangun partai politik, mereka tidak akan mungkin bisa ya mendapatkan konstituen. Nggak akan mungkin, jangankan konstituen, tidak mungkin mendapatkan pengurus di daerah. Karena mereka punya punya ukuran terhadap diri mereka masing-masing. Maka cara yang paling aman adalah ya berkuar-kuar aja, menyalahkan pemerintah. Ya sama kayak sahabat saya Rocky Gerung. Beliau itu adalah orang yang pernah mencoba untuk membuat partai politik. Dan gagal. Dia tidak pernah bisa berani lagi untuk membuat partai politik karena dia tahu dia tidak punya kemampuan untuk itu. Saat ini kan tokoh-tokoh itu memanfaatkan media saja. Memanfaatkan media untuk bisa mengaktualisasikan diri. Tapi ketika bicara soal berkuasa, mereka ingin, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk membangun partai politik. Makanya ya kelompok-kelompok ini saya berharap mereka jangan hanya bicara, jangan hanya menyalahkan, bikin partai politik. Sehingga mereka bisa mendapatkan kekuasaan dan mereka bisa mengubah ya apa yang menurut mereka tidak benar, mereka bisa mengubah ketika mereka masuk ke dalam sebuah kekuasaan. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Orang-orang ini yang bicara-bicara tapi mereka nggak punya partai, itu adalah orang-orang pengecut yang tidak punya nyali untuk membangun sebuah partai politik sebagai kendaraan mereka untuk bisa mencapai tujuan atau untuk mencapai kekuasaan. Gitu, Muhammad Diori. Waktu terbaik. Mereka itu adalah pencari periuk emas yang selama ini hidup di negara tapi tak puas dengan status saat ini. Kita bicaranya yang real aja ya. Apakah ketika Pak Jokowi berkuasa, apakah ada kebijakan Pak Jokowi yang membuat mereka yang tadinya kaya raya, akhirnya hidup miskin? Saya sering tanya hal ini. Nggak ada. Apakah ada kebijakan dan program Pak Jokowi, tadinya satu gorengan Rp1.000, lalu dengan kebijakan Pak Jokowi menjadi Rp5.000? Apakah karena kebijakan Pak Jokowi ya membuat mereka tidak bisa pergi kemana-mana? Nggak ada. Jadi kita melihat sesuatu itu dari hal-hal yang di sekitar kita aja. Nggak ada perubahan. Kalau dia bilang, oh zaman Pak Jokowi saya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi tetangganya di zaman Pak Jokowi bisa punya rumah lagi, bisa beli mobil. Artinya apa? Artinya dari dirinya sendiri yang sebenarnya memang tidak mau berkembang. Ada lagi yang hidup dari zaman Pak SBY, malas begitu-begitu saja hidupnya. Ketika zaman Pak Jokowi yang disalahkan. Ketika zaman Pak Prabowo yang disalahkan. Jadi tidak bisa ya kita melihat bahwa sesuatu itu hanya berdasarkan dari pandangan 1-2 orang. Tapi saya setuju bahwa mereka selama ini hidup di negara ini, makan di negara ini, dan bisa mendapatkan perlindungan di negara ini, tapi mereka menyampaikan ya ke publik seolah-olah hidup mereka tidak baik-baik saja. Saya pikir itu, dan dari apa yang saya sampaikan ini, saya teringat lah ya dalam sebuah diskusi, mungkin masih ada kali kalau para pemirsa cari itu.
diskusi saya dengan beberapa tokoh politik dalam debat di stasiun TV. Saya mengatakan begini, ketika mereka mengatakan bahwa kebebasan berpendapat di negara ini dikebiri bla bla bla. Saya bilang, kalau kebebasan berpendapat, berbicara dan bersikap di negara ini dikebiri, maka kalian tidak akan tampil di saat ini, tidak akan berhadapan dengan saya. Mungkin kalian sudah tidak ada di dunia ini, saya bilang. Tapi ketika kalian masih bisa berhadapan dengan saya, masih bisa bicara seenaknya, masih bisa tampil, bicara ditonton oleh rakyat Indonesia dengan data-data yang tidak benar, lalu kalian masih mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dikebiri, itu apa namanya? Nah ini ya sebenarnya yang sekarang sedang terjadi di negara kita, ya, bahwa orang-orang yang bicara, orang-orang yang memaki, orang-orang yang menyebarkan soal negatif, dan ketika apa yang mereka sampaikan itu tidak diperhatikan oleh negara, oleh oleh aparat maupun oleh pemerintah, itu mereka langsung menyebarkan isu bahwa mereka dizolimi di negara ini. Nah ini ada nama penyakitnya. Penyakitnya itu namanya bodoh. Saya pikir cukup dan terima kasih.